Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para pengurus Ibu Asia Ibu serta para hadirin Ibu Asia yang berbahagia. Marilah pada sore hari ini kita bersyukur dumateng Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini tepatnya tanggal 30 Jumadil Akhir bertepatan dengan tanggal 11 2024 Februari, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini meskipun hujan yang begitu deras dari mulai Kenjeran sampai Teluk Ibu. Jadi tadi di rumah itu jam 2 mulai hujan. Sudah hujan deras, rumah bocor. Tapi desa itu memang itu biasa. Kalau udah deras sudah bocor. Ya, kalau deras pasti bocor. Itulah manusia. Sebagus apapun bangunan yang dibentuk oleh manusia, kata Allah, pasti ada celah-celah yang kurang sempurna. Dan itu harus kita akui, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat selanjutnya pengajian sore ini tidak ada harapan untuk hujan. Hujanlah tapi tidak deras. Tapi Allah memerintahkan. Sudah ditetapkan dan kehendaknya Allah menjadikan seperti ini, kita bersyukur kepada Allah. Masih untung selamat, meskipun hujan deras tapi tidak ada korban. Banjir sudah biasa, yang luar biasa tsunami. Ya, tapi kita merasa bersyukur masih diberi kesempatan untuk datang ke masjid ini untuk berpengajian. Yang belum datang mungkin karena banjir dan sempat kesini. Kita tidak boleh merasa sungguh. Tidak boleh kita merasa sungguh kepada saudara kita. Mudah-mudahan nanti ahad depan atau ahad yang lain mereka bisa datang kembali dengan berbondong-bondong. Pengajian hari ini saya berikan tema adalah Islam dan Kemajuan. Dengan subtema adalah menguatkan akidah dengan sendi-sendi Islamiyah. Ya, menguatkan akidah dengan sendi-sendi Islamiyah. Akidah merupakan kehormatan manusia yang paling besar daripada harta dan kekuasaan atau jabatan. Akidah itu adalah pengakuan diri manusia kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan dan pesuluknya. Profesor Dr. Hasan Basir, mantan pimpinan besar Muhammadiyah, di dalam bukunya beliau saya baca bahwa akidah itu adalah mahkota manusia. Jadi kalau dia bicara mahkota itu berarti seorang aja. Mahkota manusia yang ada di atas
Dan kepala itu adalah kehormatan yang luar biasa untuk manusia. Itu kata beliau. Dan akidah itu adalah merupakan satu kehidupan yang sangat dasar untuk manusia, menyelamatkan diri dari sisa Allah dunia dan akhirat. Nah, bagaimana akidah itu bisa kuat? Yang harus kita yakini dalam hal ini Islam. Surat Al-Asr ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan menghambalah kalian semua kepada-Ku, kata Allah. Dan berbuatlah kebaikan untuk orang lain. Mudah-mudahan, kata Allah, mendapat kemenangan kamu sekalian dunia maupun akhirat. Ayat ini saya contohkan ibu sekalian tentang kisah nyata seorang ibu rumah tangga yang bernama Wasifah. Beliau sehari-hari bekerja di Fir'aun, pembantu rumah tangganya Fir'aun. Dia mengaku sebagai Tuhannya Bani Israel. Ketika sisirnya jatuh ketika beliau menyisir putra-putrinya, dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kalau tidak salah suratnya ayatnya 155. Sungguh, kata Allah, semuanya dulu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mendengar ucapan Wasifah didengar oleh Fir'aun. Dia beranggapan berarti pembantu saya ini tidak mengakui saya sebagai Tuhannya. Itu kata Fir'aun. Fir'aun marah-marah kepada pembantunya itu. Tanpa basa-basi dipanggil oleh Fir'aun, wahai Wasifah, apakah Anda tidak mengakui aku sebagai Tuhan? Tuhannya orang-orang Bani Israel. Ibu sekalian yang berbahagia, Fir'aun itu tidak pernah sakit, pilek tidak pernah, wahid tidak pernah. Saya ini suaranya agak pilek ya, karena sering kena hujan. Berangkat pengajian hujan, pulang pengajian hujan. Ya, berangkat mengimami hujan, pulang dari imami hujan. Sehingga suara saya agak pilek, agak serak-serak. Emang hujan. Oh, tadi tidak hujan. Saya kalau sudah berangkat janji sama jamaah pasti datang. Meskipun hujan deras pasti datang. Tidak ada ngomongin, aku muli. Tidak ada orang kayak dia. Itu kebetulan saya. Karena janji itu adalah jadi seputar sama Allah. Sehingga bagi depan sana tetap saya berangkat. Duduk pikiran saya. Sebenarnya jangan sampai berhenti. Ini ibu menunggu. Batin saya begitu. Ternyata cuma 4 orang. Tidak apa-apa, semangat. Nah, masih terpilih oleh Fir'aun, apakah Anda tidak mengakui saya Tuhan? Kata Fir'aun. Masih itu senyum, tidak pernah marah sama carahannya. Karena kalau sama-sama marah, semakin marah. Tuanku yang terhormat, bukan berarti saya tidak menghormati panjenengan. Di atas langit ada langit. Saya hidup ini bukan karena panjenengan. Saya hidup ini tanpa rencana. Saya hidup ini dari yang Maha Tua, yang Maha Tahu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur, kata beliau.
Kepunyaan Allah langit dan bumi kata Mas itu, dan semua urusan dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak memarah kan? Tak marah. Tapi masih tidak tambah marah, tambah sedih. Makanya kalau ada orang marah, saya mau ikut marah, senyum aja. Ya, obat senyum itu. Apakah kamu tahu wahai Mas itu orang yang menentang aku kata Firaun? Saya tidak tahu Tuhan. Apakah kamu ingin hidup kembali esok pagi? Hidup dan mati manusia milik Allah, bukan milik manusia. Jadi segala kehidupan manusia bukan milik manusia, milik Allah. Kita tidak tahu nanti habis maghrib itu atau mati, tidak tahu. Nanti habis pengajian hujan lagi atau tidak, tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tanpa basa-basi Firaun, wahai Siti kata Firaun, besok pagi kamu dengan keluargamu dan suamimu dan anakmu akan disiapkan, akan digoreng. Aku siapkan tungku yang besar sebagai balasan kamu menentang aku, kata Musa, kata Firaun. Saya tidak menentang panjenengan, Tuhan. Saya ngomong apa adanya. Beda loh kalau orang iman yang kuat tidak merasa sedih, tidak merasa ragu, ngomong apa adanya. Karena Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Yang dikatakan orang beriman kuat itu kata Allah wahyu, bukan nafsu. Bukan. Makanya kalau sering panjenengan pengajian di tempat ini, hadir pengajian setiap pada pengajian, iman kita semakin kuat. Beda loh. Orang yang suka pengajian dan orang yang tidak suka pengajian, imannya beda. Karena orang yang akan masuk surga itu orang yang berilmu. Dan ini bagian daripada ilmu dan iman kita kepada. Begitu besok pagi disiapkan tunggu yang besar, isinya minyak yang menanam, yang berdiri. Anaknya dua laki perempuan, suaminya dan dia sendiri digoreng oleh Firaun satu persatu. Pertama suami, apakah masih mengaku? Tidak mengaku masih Tuhan aku Tuhan. Saya tidak mengaku engkau sebagai Tuhanku. Engkau sebagai Tuhanku bukan Tuhanku lain. Engkau sebagai Tuhanku bukan Tuhan. Artinya sebagai juragan. Ya. Satu persatu digoreng oleh Firaun suaminya. Yang kedua anak yang pertama lagi masuk digoreng. Mereka tidak takut. Yang terakhir anak perempuan usia 2 tahun dimasukkan ke wanita yang besar. Begitu tiganya digoreng oleh Firaun, yang perempuan ngomong, Bu, mari ibu sama-sama pergi surga. Karena bertiga ini sudah menanti surga, Bu, mari Bu, nangis seorang ibu. Dengan suara yang luar biasa, anak kandungnya yang berdua ini seusia 2 tahun, para ibu sekalian, melihat dan menyatakan, ibu mari sama-sama ikut kita menuju surga Allah. Langsung menyebut. Kalau sampai dia engkau diisi arisan belum bayar. Ya. Itu saya katakan. Jadi menguatkan akidah dengan sendi-sendi Islamiyah, apa punya masih tahu kewakilannya para jamaah. Besok mau pilpres tanggal 14 Februari. Kurang sehari jamaah kita menerima sembako. Jangan terima ini amplop yang isinya 500.000. Itu nyodawat disentek. Ini apalagi sembako, kami sedontek. Tapi kalau iman datang kepada Allah, tidak akan habis selama-lamanya. Bukan sembako yang bisa menghantarkan ke pintu surga, kata Nabi. Bukan harta yang bisa menghantarkan ke surga, kata Nabi. Yang bisa menghantarkan kepada surga
Warka'u wasjudu adalah orang-orang yang sholat yang khusyuk. Warka'u kan lutut, wasjud kan sujud. Berarti orang itu sholat. Kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Menguatkan akidah kata Allah yang pertama adalah sholat yang khusyuk. Ya, sholat khusyuk. Saya berkali-kali menjelaskan kepada seorang khusyuk pada panjenengan. Yang pertama, sholat khusyuk itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah tahu sah dan syaratnya sholat. Apakah itu sudah bersih dari hadas kecil dan hadas besar? Yang kedua, pakaian yang dipakai. Kalau bapak yang dipakai harus pakaian yang bersih dan yang paling bagus. Jangan sholat pakai kaos yang bermerek Persibaya. Saya nggak pernah kalau sholat itu pakai. Saya berpakaian kalau sholat itu pakai yang paling bagus, tapi bukan paling baru. Jadi ini untuk pakaian sholat, ini untuk pakaian istirahat di rumah, ini untuk pakaian sehari-hari ketika kita nggak ada kegiatan. Kalau punya, jangan dicampur-campurkan antara baju sholat dengan baju bermain dengan uang kerja. Saya habis sholat tak nyalakan di tempat mandi, nanti pakai baju yang lain. Sama dengan sana. Kalau itu syarat saya sholat. Yang ketiga, termasuk berislam, akil balik dan merdeka. Orang yang akan terima sholat harus Islam dulu, harus akil balik dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahu rukunnya sholat. Rukunnya sholat itu adalah takbir sampai salam. Di dalam rukun itu ada kalimat-kalimat takbir dan doa sholat. Harus tahu doa-doanya sholat. Alangkah indahnya kalau tahu artinya doanya sholat. Dari takbir ikram sampai salam. Itu. Sehingga itulah kata Allah, sholat kita akan khusyuk. Kalau kita sholat itu tahu tentang sahnya sholat dan rukunnya sholat, sholat itu indah. Otomatis orang yang tahu tentang sholat tahu tujuan sholat. Tujuan sholat itu kata Allah dibuka surat Ibrahim ayat yang ke-14. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat 14 ayat yang ke-7. Itu tujuan sholat. Di sholat yang kita kerjakan kata Allah bukan hanya untuk mencari harta, bukan untuk mencari jabatan, tapi sholat yang kita kerjakan untuk merasa bersyukur kita kepada Allah. Kalau kita masih bisa sholat, tidak bisa sholat berdiri dengan duduk, tidak bisa sholat duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat, tidak bisa isyarat kita sholat di ya apa? Berarti sudah meninggal. Itu. Dan sholat itu kata Allah SWT bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dibuka surat 50, surat 29 ayat 45. Namanya surat Al-Ankabut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh surat kata Allah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu surat Al-Ankabut ayat 45.
Itu. Kalau sudah tahu bahwa ini bisa mencegah perbuatan keji munkar, berarti itulah makna yang sebenarnya kita melakukan sholat itu. Orang itu nggak sholat, jadi sholat berarti bayar apa? Seperti Umar bin Khattab, begitu dia masuk Islam, luar biasa kebaikan sama orang lain, mengangkat anak yatim piatu jadi pembantunya, mengangkat orang nggak punya orang apa menjadi pengawalnya ketika hidup jadi seorang khalifah. Jadi Khalifah Umar itu pasukannya orang-orang miskin semua yang diangkat, yang punya profesi skillnya luar masing-masing. Itu umat. Karena sudah cintanya kepada Allah dan Rasulnya, umat itu sangat biasa untuk Islam pada saat itu. Sehingga umat itu dia mengatakan, saya harus makan belakangan daripada saya makan duluan, sementara mereka belum makan. Itu umat. Dia tidur di atas kelopak kurma seorang khalifah. Jangan nanti tidur di atas kelopak kurma. Kelopak kurma itu politik, namanya kurma, tanggulani kurma. Tidurnya di depan pintunya kurma, tidak pernah di dalam. Itu ya. Itu contoh seorang khalifah. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Yang kedua, menguatkan akidah dengan sendi-sendi Islamiyah adalah wa'budu rabbakum, menghamba kepada Allah. Sebagaimana firman Allah surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menghamba kepadamu. Menghamba dalam macam satu, dengan ibadah makhluk seperti sholat wajib, sholat sunnah, puasa Ramadan, ya, seperti puasa Ramadan, puasa sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah itu termasuk ibadah makhluk. Ya, ada puasa sunnah Pak Baja, Senin dan Kamis, Yaumul Bid, puasa Nabi Daud, puasa Syawal, puasa di Arafah. Itu ada puasa Natal. Nanti kalau cucu saya subur, ya Allah, saya puasa 2 hari. Itu membaca tawakkal. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Itu jelas. Jadi sepasang suami itu kata Allah menjadi suami, kasihnya saja jadi, bukan miskin. Apa adanya, tidak meneko-neko. Tapi kalau kita rumah tangga aja neko-neko, hanya karena harta, karena ya sudah, sampai lama dulu jana harus berkata. Tapi kalau kita sepasang suami itu sama-sama jadi setia, enak maupun nabi, kita sama-sama melakukan itu sampai kuburan satu kepala. Itu paribasa. Khairun nas anfa'un nas. Suami untuk orang lain, namanya istri, ibu untuk orang tuanya suami. Itu nas. Itu adalah kebaikan. Waf'alu khairan la'allakum tuflihun, kata Allah. Berbuatlah kebaikan agar kamu selamat dunia dan akhirat, mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Itulah sekalian pada sore hari ini. Barangkali ada pertanyaan sehubungan dengan apa yang saya jelaskan. Hanya 3 item
Menurut surat Al-As ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, rukulah dan sujudlah kalian semua kepada Allah dan bergambarlah kamu kepada Allah dan berbuatlah kebaikan, semoga kamu dapat kebaikan agar kamu beruntung dunia dan akhirat. Demikianlah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga pula kita menjelang puasa Ramadan. Saya berharap ibu diri sekalian lahir dan batin, anak-anaknya, suaminya, keluarganya, sehingga nanti marhaban ya Ramadan dengan ikhlas apa yang diperintahkan Allah. Sehingga surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa yang dilaksanakan kepada bulan Ramadan adalah meraih ketakwaan kita kepada Allah. Dan orang yang takwa itu orang yang termulia pada hari kiamat. Demikian Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil